Slang. Ya, tamu kita kali ini istimewa. Selalu menimbulkan kontroversi. Banyak yang memuji, tapi tidak kurang juga yang memaki. Siapa dia? Basuki Cahayapurnama. Tunggu. Pertanyaan pertama, kenapa Anda pegang-pegang kepala? Aku mau ngelus-ngelus aja. Enggak, sesudah slang dengan pale lupeang, kenapa Anda datang sampai pegang-pegang kepala? Mohon maaf. Sudah berubah. Baik, berat badan Anda berapa? Wah, berat ini, malu nih. 92 kilo sih. 92 kilo. Itu terlalu berat atau masih Overweight ini. over? Kenapa over? Katanya cuma 90 kata dokter. Biasanya orang kalau stres malah berkurang ya. Oke, ini silakan. Jadi belakangan ini kan banyak sekali isu yang harus Anda hadapi ya. Dalam catatan saya ini mulai dari demo penggusuran daerah luar Batang ya, Jakarta Utara, demo penistaan agama berkali-kali, persidangan kasus dugaan penodaan agama, dituduh memecah belah bangsa karena mengeluarkan pernyataan yang menyinggung umat Islam, kasus dugaan terlibat korupsi rumah sakit Sumber Waras. Panjang amat. Ada 40 korupsi reklamasi Pantai Utara, dan belakangan ini nama Anda juga dikait-kaitkan dengan korupsi KTP elektronik. Dosa Anda banyak sekali. Tidak apa-apa kok. Masuk surga kan bukan tentukan dosa lagi sekarang. Ditentukan oleh apa? Tunggu. Jangan yes saja. Kenapa tidak ditentukan oleh dosa aja? Katanya tergantung nomor pilihan sekarang ya. Jadi sekarang masuk surga itu ditentukan oleh nomor berapa? Saya jadi bingung. Dulu waktu saya kecil saya suka dengar cerita gitu nggak? Ingat ya, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, gitu ya. Iya. Sekarang jadi berubah nih. Berubahnya apa? Jadi nomor sekarang nentuin. Udah nggak usah dibahas lagi ya. Dengan seabrak persoalan yang saya kemukakan tadi, saya boleh tanya nggak? Anda masih bisa tidur nyenyak? Wah, saya memang hobinya saat itu tidur. Apa itu berarti Anda nggak punya perasaan sama sekali? Jadi ada perasaan makin stres, makin ngantuk. Malamnya aku ngantuk banget sebetulnya. Karena stres. Stres ketemu ditanya gitu banyak daftarnya. Iya. Oke, ini saya sudah seleksi sebenarnya lebih banyak lagi. Di pengadilan soal penodaan agama yang terakhir, Anda kemudian bersama tim kuasa hukum Anda memutar video pernyataan Gus Dur tentang tafsir Al-Maidah 51. Nanti Anda harus jelaskan kenapa pernyataan Gus Dur itu begitu penting untuk disampaikan kepada hakim di pengadilan tersebut. Tapi sebelum itu kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Tanpa mendahului keputusan pengadilan, seandainya Anda kemudian terbukti bersalah dan dipenjara, secara mental Anda sudah siap belum? Kembali ke pengadilan, di mana Anda jadi terdakwa dalam kasus penodaan agama. Nah, terakhir Anda menampilkan video pernyataan Gus Dur. Itu kalau nggak salah di Belitung waktu itu ya. Tahun berapa itu? 2007. Kenapa Anda menganggap bahwa pernyataan Gus Dur itu begitu penting dalam sidang Anda? Karena menurut beberapa ahli pidana, dia katakan kamu mengucapkan sesuatu pasti ada dalam pikiran Anda. Orang ngomong itu pasti ada sesuatu yang sudah dipikirkan. Lebih-lebih lagi kalau sudah pernah ditulis. Jadi antara verbal sama tulisan, itu tulisan lebih jelas menggambarkan isi hati orang. Nah, kebetulan tahun 2008 saya pernah nulis buku tentang pilih yang bersih, transparan, profesional,
bukan yang suku, agama, ras, antar golongan. Lalu di situ ada judulnya, subbab itu melindung di balik ayat suci. Nah, itu saya cerita tentang ayat itu, termasuk orang Kristen juga ada ayatnya, orang Hindu saya nggak tahu, orang Buddha saya nggak tahu, tapi intinya banyak oknum elit politik menggunakan ayat agar sesagama dia memilih dia. Nah, itulah yang ada di benak saya. Waktu itu juga gunakan ayat yang sama. Gus Dur ngomong, nggak bener itu ayat itu, kata Gus Dur. Pemimpin juga kan pelayan. Kamu kan pelayan, kamu bukan pemimpin agama. Terus Gus Dur ngomong, ada orang Yahudi, orang Cina, dia bilang, jadi imam saya juga nggak mau. Mimpin sholat saya juga nggak mau. Ini kan bukan pemimpin agama. Nah, Gus Dur cerita. Nah, karena itulah saya diajarin Gus Dur ngomong itu, saya tulis di buku itu. Nah, pikir buku itu nggak pernah dilarang dijual bestseller di Gramedia, nggak ada yang ribut kok. Terus saya udah sering ngomongin itu juga tiap seminar bicara. Gara-gara ikut PKD DKI jadi masalah sekarang rupanya. Nah, jadi saya harus membuktikan bahwa ini bukan pikiran saya. Ini karena saya dipengaruhi Gus Dur, saya tulis buku, lalu saya sampaikan. Jadi saya tidak ada niat menista agama. Ahli pidana juga ngomong, kalau nista agama itu kalau sobek-sobek itu jelas. Tapi kalau niat kan hanya Tuhan sama dia yang tahu. Jadi kalau mau tahu niat itu mesti lihat kehidupan sehari-hari. Kalau sehari-hari ya mau umat Islam ada saudara Muslim, gimana mungkin nista agama Islam gitu loh. Jadi itu yang disebutin oleh ahli pidana. Oke, jadi itu membuat Anda menganggap statement atau pernyataan Gus Dur waktu itu menjadi penting untuk disampaikan di sidang pengadilan. Kalau itu ada dalam pikiran saya, sudah saya tulis di buku tahun 2008. Baik. Jadi ada bukti saya tulis. Kita dengarkan kutipan pernyataan Gus Dur yang videonya kemudian diputar di pengadilan. Ini dia kutipannya. Gubernur tidak ada urusan dengan agama. Maka tidak ada urusan dengan agama, yang ngurus pemerintah. Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak boleh pilih Tionghoa, itu orang bodoh. Ada yang bilang bahwa memilih seorang Tionghoa artinya meninggalkan agama kita. Itu pembicaraan orang betul? Betul apa enggak? Ini rakyat semua ngerti. Masa aja tua-tua nggak tahu. Jadi nggak ada urusan agama dan ras dengan soal gubernur. Setuju? Kita pilih gubernur orang yang pantas jadi gubernur. Orang yang demikian itu nggak pantas jadi apa-apa. Betul? Ada yang bilang kecewa dengan Gus Dur karena sebagai orang Muslim kok dekat sekali dengan orang Kristen, dekat sekali dengan orang Yahudi, tidak mau dekat dengan orang-orang Muslim. Saya bilang, kalau Quran mengatakan kita nggak boleh dekat kafir, kafir itu bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi. Maka yang dinamakan kafir oleh Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Ada yang mengatakan orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka. Saya bilang ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur. Anda semua harus bersama-sama memilih orang yang pandai untuk pemerintahan. Oh ya. Coba
jelaskan lagi mengapa pernyataan Gus Dur ini Anda anggap merupakan tafsir yang lebih tepat dibandingkan saksi-saksi lain, saksi ahli yang menyatakan bahwa Anda memang menghina agama Islam melalui pernyataan Anda itu. Ya, pertama saya udah nggak ada niat dan saya juga nggak tahu ada tafsiran yang beda-beda begitu. Menurut saya seorang Gus Dur, kiai, tokoh dari Pak Hasyim Asy'ari, dari kakeknya, masa aku nggak percaya sama Gus Dur gitu loh. Kalau Gus Dur ngomong begitu kan, dia buat bohongin aja nih supaya dapat menang. Terus saya lihat orang Kristen juga ada gunakan ayat juga, Galatia 6 ayat 10. Kita harus membantu semua orang, terutama saudara seiman. Jadi artinya apa? Lu kalau seiman pilih gua gitu loh. Ini yang membuat bangsa ini nggak maju. Seorang Padang yang hebat pun, yang Muslim, nggak bisa jadi gubernur di Makassar gitu, apalagi di Papua. Orang Makassar yang hebat pun nggak bisa jadi gubernur di Aceh. Jadi ini lama-lama negara ini, kenapa kita pilih hanya masih sesuku gitu loh? Kalau memang orang Palembang pintar hebat, ini kenapa nggak boleh jadi gubernur di Jawa? Orang Jawa yang hebat kenapa nggak memimpin di Gorontalo atau di Papua? Nah, itu Jadi itu dasarnya. Awal-awalnya Anda menganggap dan secara terbuka Anda mengatakan kepada publik bahwa Anda merasa kasus Anda ini dipaksakan. Harusnya Anda tidak layak untuk jadi terdakwa dan disidang. Tapi melihat sekian lama Anda bersidang, Anda masih tetap mengikuti dan dengan fisik yang segar. Lalu bagaimana Anda menyiapkan diri untuk menghadapi pengadilan ini? ikhlas saja udah. Ikhlas Gimana? Gimana ya? Apa ada kemarahan di balik ini semua dalam hati Anda? Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Saya diajarin Pak Habibie. Mesti belajar kayak orang Jawa. Marah, nangis pun diam saja, tetap senyum katanya sekarang. Nah, kalau tadi datang, saya datang, hasil saya langsung ucapin tuh, Sugeng Dalu. Beberapa kali, dalam beberapa kesempatan juga, Anda menyatakan bahwa Anda yakin Anda akan bebas. Apa betul sampai sekarang ada keyakinan yang kuat? Ya karena saya nggak pernah punya niat untuk menista menodai agama. Sampai detik ini Anda yakin? Sekarang logika gitu ya. Kita mau ikut pemilihan. Saya kira orang calon yang muslim aja nggak mungkin iseng kalau mau untuk ngatain sesuatu. Apalagi saya. Udah jelas agamanya beda, muka mengkilap lagi kan. Coba Anda waktu ngomong mengkilap nggak usah lihat kepala saya. Tapi tanpa mendahului keputusan pengadilan, seandainya Anda kemudian terbukti bersalah dan dipenjara, secara mental Anda sudah siap belum? Ya kita kalau memang Tuhan izinkan ya semua siap. Jadi apa yang Anda persiapkan seandainya Anda akhirnya masuk penjara? Ya minimal dari dulu saya olahraga bisa di ruangan sempit kok. Anda mungkin siap, tapi bagaimana Anda menyiapkan mental dan kondisi istri dan anak-anak serta ibu Anda? Saya beruntung punya keluarga yang memang mentalnya siap ya. Kita tahu semuanya di dalam pemeliharaan Tuhan saja sudah. Tidak ada satupun yang nggak bisa. Misal contoh dulu saya di Bangka Belitung, orang bilang dicurangin, kalau saya jadi gubernur. Semua orang ketawain saya. Ya saya terima saja. Coba kalau dulu saya mau ikut PAIN atau apapun, saya jadi gubernur Babel, ini 10 tahun selesai saja saya. Nah saya nggak mungkin jadi gubernur DKI. Jadi saya percaya segala sesuatu pasti ada baiknya buat kita, selama diizinkan Tuhan. Anda pernah mengatakan bahwa Nelson Mandela itu juga ditahan 27 tahun lamanya keluar jadi presiden. Dan kemudian walaupun Anda kelihatan bercanda, Anda bilang, siapa tahu saya keluar penjara bisa jadi presiden juga. Saya selalu percaya bahwa kekuasaan itu Tuhan yang kasih. Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih. Siapapun nggak bisa melawan itu.
Banyak orang yang jengkel, marah, ya, melihat statement semacam itu, terkesan Anda arogan, sombong. Nah, nanti Anda jelaskan bagaimana mengatasi kemarahan orang, kejengkelan orang dengan statement-statement seperti itu. Tapi sebelum itu kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Pak, banyak orang melihat kegigihan Anda, kalau nggak bisa dibilang ngotot, untuk menjadi gubernur kedua kalinya. Boleh tahu apa yang membuat Anda bersemangat sekali untuk duduk di posisi itu? Sebetulnya bukan soal semangat ya, ini soal apa ya, sukacita aja gitu ya, bukan bahagia gitu loh. Coba di dunia ini saya ketemu beberapa filantropis yang kaya-kaya di dunia. Saya tanya sama mereka, kalian pernah nyumbang puluhan juta US dollar atau berapa ratus juta US dollar nggak untuk orang miskin? Enggak tuh. 1 juta aja udah iklannya kemana-mana. Kalau punya puluhan ratusan juta, dia taruh di fund manager, dikelola uangnya. Untung baru bantu orang miskin. Saya bilang sama teman-teman yang kaya-kaya itu, saya bilang secara harta kamu lebih kaya dari saya. Jadi kalau soal bantu orang miskin, kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Saya bilang gitu kan. Misalnya, untuk membuat orang Jakarta, orang paling miskin pun tidak pakai sepatu butut sekolah, tidak pakai tas butut. Sekarang mana ada orang Jakarta pakai sepatu butut, tas butut? Kami mengeluarkan tuh kira-kira 200 juta US dollar per tahun. Orang paling kaya pun nggak ada. Orang naik bus. Sekarang orang mau ke Tangerang, Depok, Bekasi. Termasuk orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta. 3,5 saja. Itu subsidi 2 triliun. Itu uang, bukan uang saya. Terus saya datang ke orang sakit. Saya cek gitu ya. Gang sempit. Atapnya mau roboh. Saya tinggal suruh bikinin. Atau ranjangnya jelek. Saya tinggal bantu. Saya punya uang operasional. Ada orang miskin, ijazahnya nyangkut. Mau lanjutin kerja nggak bisa, karena ngutang sekolah. Nah, saya tinggal 1 juta, 2 juta, saya tebus saja. Orang saya punya uang operasional kok, bukan uang saya. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang, Anda mendapat tantangan yang luar biasa, apalagi yang digunakan adalah isu agama, ya. Pernah nggak ada rasa menyesal, kenapa gue ikut-ikutan Enggak. pilkada ini? Saya pikir ini adalah masalah bangsa kita yang nggak selesai dari dulu. Yang dari Bung Karno nggak selesai, dari Gus Dur mau selesaikan nggak selesai. Saya bersyukur ya udah kali ini kita selesaikan lah. Bangsa ini mau kemana gitu. Kita selesaikan aja gitu. Banyak orang mencoba menganalisa, menakar-nakar, memprediksi, ya. Oh, Pak Ahok ini kalau saja tidak lagi jadi gubernur oleh berbagai alasan, apakah kalah di pilkada atau gara-gara masuk penjara, cocoknya nanti itu jadi menteri dalam negeri atau KPK. Dan ini sudah mulai jadi rumor sini, Mendagri atau ketua KPK. Ini pikirannya beda sekali sama saya, tau nggak? Yang saya pikirin apa tau nggak? Apa? Saya kick in gitu nggak? Tapi saya pengen lihat Ahok Show. Wah. Ini doanya bisa. Nggak boleh bersaing kita. Ahok Show. Tolong doakan itu tidak terjadi. Tapi doakan nggak masuk penjara juga, batal. Takut sendiri kan? Satu kali andai-andai lagi, kalau Anda disuruh atau diwajibkan atau diharuskan memilih antara Mendagri atau KPK, Anda pilih yang mana? Amat sih andai-andai. Karena ini mewakili pikiran yang ada di semua di sini dan penonton di rumah. Nggak usah andai-andai lah, mau jadi gubernur jadi bantai. Nggak usah andai-andai lah. Tunggu dulu, Saya masuk penjara sampai menteri lagi. Aduh, udahlah. Ganti topik. Nah, yang menarik ini ya, ini tidak berandai-andai tapi agak kurang masuk akal, tapi bisa juga masuk akal. Ketika Anda di demo rame-rame ditolak ya, penjarakan Ahok, jatuhkan Ahok dan seterusnya, pokoknya Anda ditolak jadi gubernur DKI. Tiba-tiba di media sosial rame, wah, dari berbagai daerah bilang, Pak Ahok, kalau Anda ditolak di DKI, jadilah gubernur kami. Kemudian, tanggapan Anda soal yang begini-begini ini gimana sih?
itu kan orang emosi saja kan. Kalau kita belum menyelesaikan soal kesukuan, agama daerah, mau kemana juga ribut. Saya mau ke daerah mana juga bilang ribut. Ini kan bukan orang kampung saya. Ini bukan putra asli. Itu yang saya bilang bangsa ini bisa nggak maju. Yang punya kesadaran ini ada berapa persen? Itu yang kita uji sekarang di Pilkada DKI saya kira. Kalau Anda diminta oleh katakanlah daerah tertentu, Pak Ahok kesini, kami akan dukung Anda. Menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Satu jawaban sederhana aja. Apa itu? Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Tunggu. Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Iya. Yang saya tahu selama ini adalah rumput tetangga lebih bagus dari rumput. Ini memang otak playboy begitu. Tunggu, jelasin apa makna dari kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Katanya gini, ini cerita kuno. Oke, coba cerita jelasin. Tiongkok kuno. Dulu kan nggak ada alat CT scan, ronsen. Jadi kalau waktu anak kuda lahir, mau lihat kuda mana yang baik, yang bisa perang, yang bisa berpacu, itu dites, kasih makan rumput pagi. Nah, kuda yang baik itu, kalau dia makan rumput itu terus maju. Dia nggak pernah balik. Nah, kalau yang terus maju, dia liatin rumput di belakangnya lagi tuh. Ini kuda nggak bagus. Anda termasuk yang mana? Aku jadi kuda, aku siapa kuda, bos. Baik, sebelum segmen ini kita akhiri, ada seorang Romo yang ingin membacakan sebuah puisi yang katanya dibuat khusus untuk Anda dan untuk acara ini. Namanya Romo Beni Susetio. Apakah benar ini puisi yang Anda ciptakan khusus untuk Pak Ahok? Ya, puisi ini sebenarnya untuk semua pemimpin yang punya jiwa merdeka. Oke. Pemimpin yang tidak punya beban masa lalu, tetapi pemimpin yang memberi cahaya kehidupan bagi semua orang. Baik, kalau gitu mari kita dengarkan bersama-sama puisi dari Romo Beni berikut ini. Jiwa merdeka. Jiwa merdeka memancarkan sebersas cahaya putih. Wajah semerbak bagaikan kapas yang ringan tanpa beban. Ketakutannya hanya suara nurani, dan nurani itu bergetar dan jiwanya tak pernah padam lawan tirani nafsu keserakahan. Jiwa merdeka tak takut kehilangan takhta dan kuasa, karena dia merdeka bagaikan busur panah yang menembus jantung hati kelaliman. Jiwa merdeka tunduk pada suara-suara nurani yang bergema di dalam kalbunya. Jiwa itu hanya milik insan yang takut akan Tuhannya. Insan nurani yang memancarkan dalam kalbu setiap insan yang tahu akan Tuhannya. Nurani bergetar, dan nurani itu tak akan mati dan tak akan mati, karena nurani ada dalam jiwamu. Setelah ini saya akan minta Pak Ahok bercerita tentang salah satu foto yang viral di media sosial ketika Pak Ahok menangis di pengadilan dan dipeluk oleh kakak angkat perempuannya. Apa yang terjadi? Siapa kakak angkatnya ini? Ikuti terus Kikendi. Kami di satu ruangan, kemudian saya sedih lihat adik saya yang saya tahu sebenarnya dia tidak mungkin menistakan
Pak Ahok, salah satu foto yang menjadi viral nih di media sosial ketika pengadilan Anda yang pertama, foto di mana Anda dipeluk oleh kakak angkat Anda, dan itu komentarnya banyak sekali. Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang mengatakan itu bukan muhrim lah, macam-macam. Apa yang terjadi waktu itu? Itu saya teringat bapak saya, dan waktu saya keluar sidang baru saya sadar itu persis tanggal bapak saya meninggal di tahun 97. Ini bapak yang mana? Bapak kandung. Oke. So waktu itu saya teringat bagaimana bapak saya meninggal sebetulnya. Jadi waktu bapak saya sakit, bapak saya itu bangkrut sebetulnya. Waktu menentukan kamar, nanti ada stadium 4 kan, untuk ngambil ruang Di rumah sakit? rumah sakit. Ibu saya tahu saya nggak ada uang, saya baru mulai kerja. Nah itu yang membuat saya itu nangis waktu itu. Nangis? Saya 2 kali dalam umur hidup saya itu nangis yang nggak bisa saya kontrol itu, ya waktu bapak saya meninggal dan waktu sidang. Karena waktu saya pulang, saya cerita sama ibu saya kamu lupa ya, ini tanggal 13 itu, 13 kalau salah, ada pas Desember adalah bapakmu meninggal. Oh, saya bilang pantas saya bisa ada kontak kayak gitu. Itu yang membuat Anda menangis? Iya, saya teringat itu, peristiwa itu aja. Baik, mari kita lihat adegan tangis tersebut. Berikut ini VT-nya. Saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua anak saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anata Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam, karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Iya, jadi pembicaraan tentang ayah ya, ayah kandung, ayah angkat. Jadi itu sangat emosional Anda ya, termasuk ketika bicara tentang peran ayah angkat di situ. Apa yang paling Anda rasakan dari ayah angkat ini sehingga Anda emosional sekali juga di situ? Ya, hubungannya lebih baik dengan kakak-kakak gitu ya. Karena kan bapak saya itu selalu pengen silaturahimnya nggak putus. Makanya waktu kita kuliah dibawa kan, diingetin. Bahkan bilang sama ibu angkat itu, kita ini saudara dunia akhirat, istilah bapak saya. Dia ngomong. Makanya waktu bapak angkat meninggal pun, bapak saya di Belitung, bawa pulang dari Jogja waktu itu, tahun 91 ya, 90. Saya juga harus hadir. Bapak saya telepon, tuh bapak meninggal harus datang. Nah, terus bapak saya juga titipin, buat PT Nur Indra itu dari nama bapak saya itu Indra Cahaya. Nur itu cahaya. Iya, dia dibalik, ngasih nama ya Kaala itu. Persada dia punya grup, Persada Grup. Ya, Eka jadi buat, ya itu buat PT gitu loh. Nah, jadi kan kita siapin kamu jadi konglomerat sekolah yang benar katanya. Makanya jadi gubernur. Iya, menarik ya. Karena selama ini Anda selalu diasosiasikan dengan sosok yang tegar, kuat, garang, galak ya. Tiba-tiba nangis. Anda nggak malu ya? Saya sih malu ya, mau nahan nggak bisa nahan juga soalnya. Nggak bisa ditahan. Saya pengen tahan sebetulnya.
nggak bisa kontrol. Baik, kakak tercinta Nana Riwayati juga sudah ada di sini ya. Boleh tahu apa yang membuat Anda secara refleks waktu itu memeluk Pak Ahok dalam situasi dan kondisi di mana Pak Ahok masih terisak-isak gitu ya di ruangan ya? Boleh tahu dari perspektif Anda sendiri apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya itu kejadiannya setelah sidang. Iya. Kami di satu ruangan, kemudian saya sedih lihat adik saya yang saya tahu sebenarnya dia tidak mungkin menistakan. Jadi saya peluk, saya bilang sabar ya dek, kita mesti hadapi semua ini. Karena saya tahu adik saya ini baik banget, sayang manusia seperti amanah dari orang tua kami. Jadi saya ingatkan kita mesti sabar menghadapi semua ini. Cuman itu yang saya katakan sama adik. Baik. Foto itu kemudian jadi viral. Ada yang memuji, tapi tidak kurang juga yang memaki. Kemudian mulai menebar isu soal mukrim bukan mukrim. Anda terganggu nggak dengan situasi dan kondisi waktu itu? Saya minta maaf yang lihat terganggu. Buat saya sendiri enggak, karena Ahok saya anggap adik saya sendiri kandung. Karena orang tua kami mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan siapapun. Jadi semua ini amanah dari orang tua, saya pikir. Jadi bukan muhrim ya, saya minta maaf kalau ada yang tidak senang melihatnya, tapi Basuki adalah adik saya. Kalau dari Anda pribadi melihat bagaimana situasi dan kondisi pilkada makin hari makin panas ya, makin menurut tanda kutip brutal ya menurut beberapa orang. Kalau Anda pribadi sebaiknya Pak Ahok ini terus terlibat dalam politik atau sebaiknya berhenti? Terus. Kenapa terus? Belum ada pejabat yang seperti adik saya ini yang jujur, ikhlas bekerja tanpa pamrih dari pagi sampai malam. Harapan Anda? Ya, semoga Indonesia lebih bagus, bukan Jakarta aja tapi Indonesia. Baik, di sini juga ada Pak Nalda Amir ya. Anda mulai merasa dekat dengan Pak Ahok sejak usia berapa? Itu 23. Jadi setelah mulai dewasa, ya. Semakin dewasa Anda merasa semakin dekat dengan Pak Ahok. Ya. Apa yang membuat Anda merasa dekat dengan Pak Ahok? Karena dititip sama ayahnya. Pak Ahok dititipkan kepada Anda? Dititip. Oke. Nah, melihat bahwa sebenarnya yang berutang budi kan pihaknya Pak Ahok nih. Tapi Anda gara-gara selalu membela adik Anda ini yang kemudian dibilang kafir, Anda ikut-ikutan kena getahnya. Apa yang membuat Anda tetap membela adik Anda sementara yang berutang budi sebenarnya adalah Pak Ahok? Karena saya melihat terang benderang masalah hubungan manusia, masalah hubungan berbeda agama, kaitan sama tuduhan juga terang benderang bahwa dia tidak menistakan agama. Dari mana datangnya keyakinan itu? Dari pembuktian. Apa yang terbukti dari Pak Ahok? Ya, pidana itu kan harus ada pembuktian material. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang yang tadi saya sebutkan semakin panas, apa nasihat Anda pada adinda Anda ini? Selalu mencari hikmah dan jadilah orang yang bisa menjadi penyaring terhadap sesuatu yang akan dia katakan, sehingga tidak membuka aib orang di depan orang lain. Mencari hikmah dari semua yang dialami oleh Pak Ahok. Kalau Ahok dianggap tepat untuk memimpin Jakarta, sekali lagi dari perspektif Anda,
Apa yang membuat Anda yakin bahwa Pak Ahok ini yang tepat? Dia tegas, berani, pinter, jujur, bersih. Kalau istilah orang Bugis, berantem itu nggak ada telur busuk di keteknya. Sabar, saya selalu ingin tahu istilah-istilah yang baru pertama kali saya dengar. Kalau dia berantem, tidak ada telur busuk di ketiaknya. Ya kalau ada kan repot dia. Tapi ini perumpamaan apa ini sebenarnya? Filosofi kuno daripada orang Bugis. Artinya apa nih? Maknanya Ya, apa? manusia yang bersih itu pasti berani. Manusia yang bersih pasti berani. Baik, terima kasih Mbak Nana, Pak Analta ya. Berikutnya yang menjadi kontroversi juga adalah kehadiran Pak Ahok di makam Mbah Priuk. Banyak orang mengatakan kembali, ini hanya pencitraan, ini hanya untuk menyenangkan hati umat Islam, ini hanya akal-akalannya si Ahok. Apakah benar? Saya akan segera kembali. Pak Ahok, salah satu tindakan Anda yang dianggap kontroversial juga adalah ketika Anda datang ke makam Mbah Priuk. Sudah 2 kali kalau nggak salah ya? 3 kali. Oh, 3 kali bahkan. Nah, ini dianggap sebagai pencitraan semata. Sebenarnya apa yang membuat Anda datang ke makam Mbah Priok? Nah, pas waktu kita kampanye kan di rumah Lembang. Kalau pencitraan saya harus cari kan. Ini tiba-tiba ada nongol suami istri, ya pakai baju Islami lah. Terus biasa kan kita pikir mau foto gitu kan. Foto? Bukan Pak, saya bukan mau foto Pak. Jadi jangan antri. Jadi antri mau foto. Dia bilang ada pesan dari Habib Hasan. Saya tanya, Habib Hasan mana ya? Mbah Priok, dia bilang. Oh, Mbah Priok, ada apa? Pesan supaya Bapak datang. Saya, Bapak siapa? Ya, disebut namanya. Saya dari mana? Bekasi. Ah, Bekasi gimana? Jauh. Bekasi. Ke saya diutus Pak. Lalu kita ngomong sama ajudan, saya bilang, karena orang ngantri foto. Itu beberapa hari kemudian ajudan bilang, dia telepon lagi nih minta Bapak datang. Kapan? Katanya Mbak Priuk minta datangnya subuh. Kalau sholat subuh. Wah, subuh serem juga ke situ. Saya juga belum pernah masuk ke dalam kan. Saya juga kagak kenal lagi. Pakai nama Habib lagi. Terus saya pikir-pikir balik. Ini orang pengen ketemu serius, mungkin mau ngurusin tanahnya, saya pikir nih. Kan saya gubernur kan. Ya udahlah, ikhlas saya pergi aja deh. Saya pergi, saya tanya-tanya, baru saya sadar Habib Hasan tuh yang sudah meninggal rupanya. Jadi yang ini cucunya, katanya ada Habib Sting. Baru saya sadar gitu kan. Waktu masuk dia bilangin, nggak semua orang bisa masuk ke kuburan tuh. Banyak orang datang nih. Ada yang mau masuk aja kagak ketemu, dia bilang. 2 kali datang. Terus saya diajak masuk dalamnya. Terus saya lihat, ini kok tempat berantakan amat nih, masjid kagak ada plafon, kosennya udah jelek, tanahnya juga tanah-tanah becek begitu, tanah gitu gede. Saya tanya, lepas itu saya tanya sama orangnya, Habib ini gak pernah minta duit. Gak pernah minta duit ya. Jadi kalau jelek ya dia diemin. Terus saya lihat, ya udahlah, begitu saya lihat keluar, ini tanah gede juga ya, saya pikir. Saya hitung-hitung 2 hektaran ada nih, saya hitung kira-kira lihat gedenya nih. Terus saya bilang, ini masalahnya apa? Sengketain dulu ya? Iya katanya. Ini surat kami ada kok. Terus saya langsung pikir, ini pasti sertifikatnya Perindo. Ya udah, gini deh. Kalau saya udah aktif lagi jadi gubernur, aku coba cari solusi. Aku janji gitu kan. Ya udah, ya pulang, terus gak lama saya aktif jadi gubernur, saya panggil tuh Pelindo 2 sama BPN, terus saya tanya, ini tanah kalian kan udah cukup tuh, kayak gitulah, udah cukup kan, udah ditembok kan, berarti tanahnya makam dong, berarti bukan HPL kalian dong, saya bilang gitu. Iya. Kalau Pak Gubernur mau, kita nggak masalah kok. Pak Gubernur kalau mau kasih makam,
Kita kasih kok. Kemarin berdarah-darah berantem kan? Iya. Mati orang nih. Terus saya tanya sama BPN, bisa disertifikatkan nih? Pak, ini gimana kalau kita sertifikatkan untuk makam Mbah Priok? Supaya ini jadi tempat destinasi wisata religi nih. Karena udah banyak orang datang, puluhan ribu orang datang nih. Dari seluruh Indonesia, dari luar negeri macam-macam. Terus BPN jawab gini, Kanwil, kalau Pak Gubernur mau, bisa katanya. Gampang lagi nih. Saya langsung pikir, ini jebakan Batman apa bukan nih? Saya punya takut lagi nih. Kan biasanya kan saya udah 4 tahun di situ baik jebakan Batman-nya soalnya. Ini jangan-jangan jebak saya masuk penjara lagi, sidang lagi gue pikir. Wah, saya juga takut. Kalau itu sore, kita langsung datang ke kompleknya. Kita rapat di sana. Saya mau tunjukin bener gak lu ngomong kayak gitu nih. Supaya jelas nih ucapannya, jangan cuma ngomong depan saya kan, rapat. Terus Ajak jam 3 sampai sana, terus dibisikit Habib Hasan minta bapak masuk lagi katanya, ke kubur keramat lagi. Karena maksud saya datang kan nggak mau masuk ke dalam kubur gitu ya, saya di luar aja rapat. Enggak, katanya mesti masuk. Terus keluar, saya tanya di depan Habib semua nih, benar nggak nih Perindo kamu serahkan kepada makam yang punya makam kok? Bener Pak, mantau mau bantu bangun apa, kita mau bantu Pak. Ngomong ya, bener nih? Bener katanya. Mau tanya lagi sama BPN nih, BPN bener gak bisa bikin sertifikat? Bisa Pak, tapi gak bisa perorangan Pak, gampang kok bikin yayasan. Bisa nih, bener. Oke, kalau gitu besok kirim tukang ukur semua. Semua pejabat saya bilangin, sambung air pump, itu jalan di hot mix, kasih aspal, kirim alat berat, kebersihan masuk, foto hewan masuk, ya. Pasang lampu jalan, semua pasang. Cepatnya, aku nggak pernah nyuruh pejabat DKI itu kerja secepat itu. Nah terus, habisnya begini. Ini dengar cerita orangnya, saya juga nggak dengar langsung dari Habib Hasan, orang dalam, aku mana bisa dengar kan. Yang itu, yang pengurusnya ngomong. Dia bilang, Habib Hasan itu nganggap kamu itu udah kayak anak sendiri. Jadi ini cerita dia ya, aku nggak tahu benar apa enggak, itu pengurusnya ngomong gitu kan. Jadi kita mesti bikin makan nasi kebuli. Kalau saudara itu makannya ya satu mampan, bareng nyomot-nyomotan. Anda lakukan itu? Ya saudara kan. Jadi Ahok ini punya saudara Habib tuh sekarang. Saudara Habib nih. Baik. Jadi itu ya. Lepas dari banyak orang tetap menganggap itu pencitraan. Ya, kalau pencitraan ya tanya aja sama Habib Sting. Nih kan Habib itu bilang gitu tuh nggak. Terus yang lucu lagi, orang kan pada ziarah. Jadi orang itu cerita. Aku nggak tahu bener apa nggak cerita itu. Dia bilang gitu. Kok jadi rapi, hot mic, lampu terang, yang ziarah gitu kan, bersih. Siapa tuh, Bib? Itu Ahok. Ahok mana? Ahok yang kalian benci itu loh. Ahok yang kalian ganteng begitu. Baik, apa pandangan masyarakat tentang Ahok yang kami ambil secara random? Ini dia pendapat mereka. Tegas, terus jiwa yang bekerja keras, tegas, untuk birokrasinya bagus, di kelurahan, di kecamatan, urus ini itu tidak ada pungutan. Temperamental, cerdas, percaya diri, ramah. Menurut saya dia orang yang tegas, pemberani, dan juga idealis. Punya ide-ide yang inovatif juga Jakarta. Pinter, cerdik, berani, dan kelihatan hasil kerjanya semuanya ya. Berani langsung apa yang dia katakan ya langsung dia kerjakan gitu. Kalau yang lain kan mungkin apa yang dikatakan nanti. Kalau kinerjanya Pak Ahok sih bagus gitu. Cuman kalau menurut saya kalau buat pedagang kaki lima, kalau saya minta Pak Ahok kalau jadi gubernur nantinya jangan digusur lah, di sinilah gitu aja. Ahok itu orangnya tegas, berpendidikan, dan juga selalu membela rakyat-rakyat kecil.
Saya cuman gak sukanya itu aja, cara bicaranya aja kasar sama wanita, sobat orang tua kan tempat viral gitu di internet itu. Itu aja sih yang gak saya suka, cara bicaranya aja. Kekurangannya dia emosional. Di depan ada siapa itu kurang. Seharusnya orang tingkat bawah harus dihargain orang lain. Jadi kalau udah bicara itu di depan siapa itu nggak kurang terkontrol itu aja. Gusur-gusuran doang sih, pedagang. Itu doang. Katanya kasar, gitu aja sih. Terlalu keras sih kalau untuk berbicara. Cuman kalau agak dilembekin mungkin masyarakat lebih menerima. Bicaranya mungkin terlalu ceplas-ceplos mungkin ya. Terlalu galak ke anak buah mungkin ya gitu. Yang nyebelinnya kadang dia suka marah-marah sendiri kalau di kantor, kita sering lihat. Terlalu tegas ya, sehingga bahasa-bahasanya itu loh ya. Tapi ini sudah mulai berubah, karena ini kan semua orang penuh ada pembelajaran semua sih. Mungkin masalah tempat kali Mbak, kan kita di Pasar Senen juga kan ruwet gitu kan. Jadi biar pasar sama Iya, lagu itu dirapiin lagi gitu aja. Kita sebagai pedagang pengen lah, jadi Satpol PP itu ngasih waktu untuk bisa jualan siang, apa dari jam berapa. Kalau sekarang kan dari sore doang bisa jualan. Mungkin dari habis duhur, apa asar, gitu baru. Jadi pendapatan bisa makin maksimal Kak. Sekarang udah menurun Kak. Tolonglah diusahakan gitu. Gimana sih cari duit susah lah, gitu aja. Jangan asal menggusur-gusur aja. Sama Ahok minta bantuan modal usaha. Kita kan udah usaha kecil, jadi lebih diperhatikan. Ya, komentarnya macam-macam, tapi yang paling menonjol di situ adalah omongannya kasar, ya, suka marah-marah, emosional. Nah, terus yang kedua, ya jangan main gusur-gusur lah. Mau dikomentari? Boleh aja. Ya, kalau soal kasar, soal apa, saya kira kita udah memperbaiki diri banyak banget. Kita udah belajar bahasa Jawa kok. Saya lebih halus. Kalau ada macam ini, itu lebih. Nah, yang soal gusur, saya sampaikan. Berapa kali saya kampanye, misalnya ada ibu-ibu tanya, dia tinggal di tepi sungai kan. Pak, terus anaknya ngomong, kalau Bapak janji nggak gusur kami pilih Bapak. Terus saya bilang, sebentar, saya lihat dulu sungainya. Terus saya lihat, terus saya balik lagi. Nggak bisa Bu, tetap digusur Bu, ini Bu. Karena ini kena sepadan sungai. Tapi yang terjadi di lapangan, masyarakat DKI itu menurut saya mulai dihasut, dibohongin. Kampung-kampung yang padat pun bilang, hati-hati loh, digusur Ahok loh, digusur Ahok loh. Yang saya pindahin kan yang di dalam sungai sebetulnya. Kalau di kampung-kampung biasa tuh nggak ada rencana penggusuran, nggak ada apa-apa. Nah, kalau PKL, memang kita harus akuin ada beberapa perda yang menurut saya salah. Apa itu? Perda itu melarang PKL jualan di trotoar dan di taman. Menurut saya, tempat paling laku ya di trotoar dan di taman dong. Ini gimana logika perdanya itu? Makanya sekarang saya mau lebarin, yang nggak boleh kalau trotoar cuma 2-3 meter, kamu udah tutupin dengan 4 meter. Tapi kalau trotoar lebih 9 meter, kita akan bangun nih. Dari Monas sampai ke Patung Pemuda. Itu ada 7,7 kilometer. Jadi kalau itu kita lagi rapikan, habis MRT, itu 9,5 meter. Ada Hutan Lindung, ada Semanggi yang baru. Dari Monas sampai ke Senayan, itu 7,7 kilometer, kiri kanan. Itu boleh jualan. Karena lebarnya 9,5 meter. 4. Nah, terus tapi sarannya apa? Data dulu. Saya dorong semua PKL mendata pakai Bank DKI. Karena kalau nggak data dulu, nanti nggak tahu siapapun didaftarin ngaku PKL. Malah jual lapak yang datang orang luar Jakarta. Makanya sekarang saya data. Saya udah bilang sama DKI, orang-orang masyarakat Jakarta, kalau kamu mau dagang mesti daftar dulu ke rekening Bank DKI. Kalau kamu punya itu yang diprioritas utama. Jadi saya nggak pernah gusur. Kalau saya oknum Pol PP gusur, ya silakan lapor. Jadi itu untuk menjawab bahwa Ahok tukang gusur itu Anda sudah menjelaskan. Tukang ya? gusur terus bilang saya di belakang saya ada 9 naga. Naga apa? Nagasaki apa naga? Gue bingung. Sekarang coba lihat, pernah nggak daerah yang kami bebaskan taman itu jadi mall? Yang kami gusur pinggir sungai itu jadi toko.
Itu semua jadi jalan inspeksi. Orang yang punya rumah jadi kaya sekarang, harga tanah naik. Di belakang sungai nggak punya jalan, sekarang tiba-tiba punya jalan raya. Kalau saya bongkar, lalu saya kasih ke pengusaha, bangun gedung, kamu boleh caci maki saya. Sekarang saya tanya, ada nggak? Kita jadinya apa? Kayak Kalijodo. Jadi tempat bermain anak-anak internasional, ruang nyaman buat seluruh keluarga. Ini tahun ini saya mau bangun lagi di Simatupang, yang satu lagi mau Kalijodo. 2, ke taman ruang publik terpadu ramah anak, itu udah 168. Tahun ini kita mau bangun 200. Itu adalah ruang nyaman buat orang dari ibu hamil, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai lansia bisa kumpul bersama. Orang Jakarta itu butuh ruang nyaman sebetulnya. Ruang nyaman untuk saling mempedulikan, memperhatikan. Gimana ada yang saya gusur? Baik, kita sama. Setelah ini kita akan dengarkan mengapa Tompi dan Slang sampai detik ini punya komitmen tinggi untuk mengatakan bahwa Ahok adalah orang yang tepat untuk Jakarta. Ikuti terus KKND. Banyak orang berpikir saya dan teman-teman lain mungkin hadir untuk membela Pak Ahok, itu salah banget. Yang juga menarik dan menonjol dan jadi pembicaraan adalah pasangan Anda dan Pak Jarod adalah pasangan yang paling banyak didukung oleh artis-artis, musisi-musisi, seniman-seniman. Sabar-sabar. Ini keuntungan atau kerugian? Ya, ada namanya dukungan ya pasti untung kan. Oh, untung. Nah, Bung Tompi, coba ceritakan bagaimana sampai ada ide untuk membuat video klip. Ini sebenarnya yang ngerjain teman-teman dari banyak yang terlibat gitu. Ada Sani, ada DJ Sumantri, dan lain-lain. Saya juga dihubungin sekitar 1-2 hari sebelum proses rekaman. Datang, belum tahu lagunya, langsung nyanyi, langsung di-shoot. Dan langsung beberapa hari kemudian jadi gitu. Jadi ini sebenarnya kerja keras dari Sumantri, Sani, dan teman-teman yang lain. Orang baik harus didukung. Banyak orang berpikir saya dan teman-teman lain mungkin hadir untuk membela Pak Ahok, itu salah banget. Oke, jadi hadir yang untuk kita bela adalah kepentingan kami gitu. Apa itu? Ya kita pengen Jakarta lebih baik, kita pengen punya masyarakat bisa menikmati hasil yang benar gitu. Nah, jadi yang kita perjuangkan sebenarnya adalah keinginan kita gitu, bukan Pak Ahok jadi gubernur. Kebetulan aja yang kerjanya bener beliau gitu saat ini. Oke. Ngomong apa lagi? Anda bersama teman-teman yang lain termasuk yang berani secara terbuka, secara terang-terangan menyatakan bahwa Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk memimpin Jakarta. Saya ralat, salah. Oke. Kebetulan Pak Ahok yang ada di situ. Oke, di posisi itu ya. Oke. Siapapun yang akan memperjuangkan nilai-nilai yang kita pengen, itu yang kita dukung. Kalau Pak Ahok kalah, Anda kan juga terkena dampaknya. Bisa saja kemudian pemerintah yang akan datang yang menggantikan Ahok kemudian merasa Anda adalah musuh. Kemudian nanti kalau ada apa-apa, Anda akan susah hidupnya. Takut nggak? Enggak. Kenapa nggak takut? Gini, siapapun yang akan memenangkan Jakarta, memimpin Jakarta, sebenarnya standarnya udah naik kok. Dan Pak Ahok udah naikin NBL itu gitu. Jadi nggak masalah kalau buat saya pribadi nggak masalah. Siapapun yang akan menang nggak apa-apa. Yang penting adalah cara menangnya. Itu menanglah dengan martabat. Oke, terima kasih Bung Tompi ya. Sekarang Slang, nah ini juga termasuk yang membingungkan. Kok mau-maunya dukung Pak Ahok? Coba, apa alasannya? Sebenarnya bukan Pak Ahok aja sih, banyak kok kita punya list orang-orang bagus, orang-orang baik di Indonesia, salah satunya Pak Ahok. Oh, jadi Pak Ahok cuma salah satu ya? Salah satu. Baik. Nah, asal ada orang baik, ada asal orang jujur, berani, anti korupsi, bersih. Mau 1 juta orang, 1 jutanya kita dukung pasti. Tapi
Tapi di mata Slang, Pak Ahok memang kalian yakin orang baik? Orang baik baunya ketahuan sih. Coba pakai contoh, apa sih yang membuat Slang yakin bahwa memang Pak Ahok ini orang baik? Selain baunya tadi. Saya dari tadi belum mencium apa-apa ini. Apa tuh, Pan? Ya kita punya list ya. Kita mencari negarawan 1.000 orang. Sampai hari ini baru sampai 60-an orang lah. Itu banyak, salah satunya ya Pak Ahok ini. Jadi kita memang mencari dari berita, dari news untuk referensi bahwa orang-orang negarawan yang baik-baik ini akan kita dorong untuk maju memimpin Indonesia. Iya. Sudah terlalu banyak gitu, kita ngerasain bahwa yang mestinya rakyat ini, kita ini mendapatkan haknya, baru kali ini yang bisa kita ngerasain bahwa hak kita, kayak misalkan ada tentang kesehatan, pendidikan, wah ini kan hak-hak kalangan bawah ini yang justru membutuhkan, ya baru kali inilah. Dan coba dari pandangan Slang, kalau Pak Ahok memimpin lagi Jakarta, apa keuntungan untuk warga Jakarta? Oke. Yang pasti kalau saya lihat sebenarnya yang paling simpel yang kita ingin adalah Jakarta lebih baik. Baik dari segi birokrasinya, dari segi tata kotanya. Saya tetap ingin tahu apakah Slang merasakan kehilangan pendukung para slankers ini dengan mendukung Ahok secara terbuka. Ada nggak dampak negatifnya? maksudnya ditinggalin fans itu? Iya. Bodoh amat. Banyak yang nanya seperti itu, banyak. Dan kita selalu bilang bodoh amat, nggak terlalu peduli. Itu bukan hanya musik, tapi suatu sikap, suatu gerakan. Jadi dan kita udah panjang, udah puluhan tahun melakukan ini. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada orang berubah pikiran karena hanya pemilu. Iya. Ada komentar nggak? Ya, makanya saya hanya bisa menghargai sekali, dan saya juga senang perjuangan ini bukan saya sendiri, tapi kita bareng bersama. Tentu ada isu korupsi, karena Anda selalu dikaitkan lagi dengan isu korupsi. Ya, mungkin Anda sudah bosan, tetapi faktanya setiap kali isu ini selalu muncul. Bagaimana menjelaskan bahwa gua ini nggak akan bakal korupsi? Tapi sebentar lagi, ikuti terus Ki Candy. Bahkan selesai, semua akan terus diciptakan yang baru. Pasti akan ciptain yang baru. Tujuannya supaya saya nggak jadi gubernur aja gitu loh. Pak Ahok, berbagai persoalan sekarang ini di tengah situasi pilkada yang semakin panas kembali mendera Anda. Isu korupsi, penistaan atau penodaan, macam-macam, ya. Kalau boleh tahu, mana isu yang menurut Anda paling berat dari semua isu-isu negatif tentang Anda? Ya bagi saya sih mau isu apapun bukan soal berat nggak berat ya. Saya percaya gitu aja. Kalau kamu memang benar, satu hari kebenaran pasti akan muncul. Ini kayak istilahnya orang cahaya fajar matahari kan. Nggak ada kegelapan yang bisa nutupin dia. Pasti kamu akan ketahuan kok. Sejarah membuktikan kita benar. Jadi nggak usah dia pusingin. Kalau kecuali kita nutupin kebohongan, pasti kebuka juga. Isu korupsi ini nggak akan pernah berhenti tampaknya, ya. Saya tidak ingin Anda menjelaskan atau menjawab atau membantah secara teknis, ya. Tapi bagaimana Anda meyakinkan semua orang bahwa orang seperti Anda ini tidak bakal korupsi? Ya sederhana kan, karakter kan teruji ketika dikasih kekuasaan. Saya kan sudah dari DPRD, dari Bupati, DPR RI, sampai Wagub, sampai Gubernur. Orang bisa lihat, sama kayak ahli pidana yang ngomong gitu kan.
niat orang itu bisa dibaca dari kehidupan sehari-hari. Ya kan, kalau Anda memang hidupnya sederhana, kalau orang korupsi kan nggak tahan gitu loh. Pasti kamu akan jor-joran gitu kan. Nah itu bisa dilihat kok dari jam tangan Anda, dari cara Anda hidup. Itu nggak bisa bohong lah kayak gitu. Nah itu karakter itu yang kehidupan sehari-hari itu bisa menunjukkan siapa Anda. Ya saya nggak pernah khawatir kalau soal itu. Kalau fitnah-fitnah apa ya terserah. Yang saya keselin cuma kasus Sumber Waras, kalau mau kesel. Kenapa? Coba lihat di Jakarta. Setelah kita ada BPJS Kesehatan, seluruh Indonesia itu kena kanker datang ke Jakarta. Sekarang penderita kanker itu mesti ngantri. Kita temukan ada orang sebetulnya nggak perlu kemo, hanya radioterapi. Karena terlambat setahun, jadi akhirnya jadi stadium 4 meninggal. Kita mau bangun yang 2026 ranjang untuk stroke, otak, dan kanker. Hanya gara-gara diisuin, gonjang-ganjing. Rumah sakit udah desain semua. Maka kita siapin 500 apartemen. Supaya orang tuh kena stadium 4. Kalau dia miskin, nggak usah pulang ke rumah deh. Kalau pulang ke rumah mati, nggak ada yang ngurus. Miskin kok. Kita mau taruh dia di apartemen, palliative care. Kita urusin. Itu yang saya kesel gitu. Coba kalau saudara kamu ngantri ke kanker di Darmais, coba kamu rasain. Kok bisa gitu loh. Fitnah orang yang nggak pakai otak gitu, kalau saya bilang gitu. Otak itu apa gitu. Ya, mudah-mudahan kalau memang Anda terpilih kembali, persoalan ini bisa Anda selesaikan ya. Nggak bakal selesai, semua akan terus diciptakan yang baru. Pasti akan ciptain yang baru. Tujuannya supaya saya nggak jadi gubernur aja gitu loh. Pasti akan ciptain terus yang baru. Sebab orang takut kalau Anda berhasil jadi gubernur, satu hari banyak rezeki orang hilang kali. Satu persoalan lagi yang beredar di masyarakat. Anda kan bangga sekali Anda membuat rumah susun di mana-mana. Anda mengatakan bahwa Anda orang-orang yang dipikir kali, yang miskin, Anda jadikan orang dengan semua fasilitas yang tersedia. Tapi orang-orang yang merasa bahwa apa yang Anda lakukan ini salah selalu mengatakan bahwa dulu mereka nggak bayar apa-apa, sekarang bayar sewa. Kalau nggak mampu bayar sewa, diusir keluar oleh Ahok. Makanya saya katakan fitnah yang keterlaluan. Di rumah susun dikirim tim ses bilangin, ini rumah susun cuma boleh tinggal 8 tahun. Nanti diusir Ahok. Padahal itu rumah susun tuh 7 turunan juga boleh. Karena kalimat Pergub saya bilang begini, ini rumah susun tanda tangan perjanjian 2 tahun dan boleh diperpanjang, titik. Berarti boleh diperpanjang terus dong. Masa kamu tega amat doain sampai cicit kamu tinggal di rumah susun, dia bilang. Orang kuliah ditanggung kok kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri. Lo boleh bisikin, diusir Ahok. Yang diusir itu yang mana? Orang tua tuh banyak saya kasih uang kok supaya dia bisa tinggal di situ. Yang diusir itu apa? Handphone keren, rokok keren. Bayar 5.000 urunan nggak mau. Ini rumah susun kan patungan, kita subsidi 80%. Anda bisa nggak kalau punya apartemen saja ukuran 36, biaya iuran pemeliharaan lingkungan bisa 800.000, bisa juta loh. Ini nggak sewa sebetulnya. Dia hanya suruh urunan dari sungai itu 5.000 sehari sampai 10.000. Berarti yang 15.000 ada range-nya. Untuk keamanan, kebersihan, itu rumah susun. Satu engsel copotnya kita servis tuh. Ini servis apartemen. Ini servis apartemen ini. Lampu luar semua kita tanggung. Cat semua kita. Makanya saya bilang, kalau orang gaji 3 juta, penghasilan 2 juta, Anda nggak mungkin mampu pelihara ini rumah susun. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh gini. Bangun satu rumah susun, itu 36 itu kira-kira 300 jutaan. Di luar tanah. Kalau saya mau nakal ini, mau berpikir bukan mendidik ya, saya mau pilkada. Satu unit 300 juta, berantem lagi sama kontraktor, lama lagi kan. Ku bagi aja 300 juta satu unit buat 10 rumah, 30 juta, 30 juta. Semua seneng pasti sama Masuk saya. pilih Anda ya. Dia pilih lagi dah. Dia habis itu dia nggak punya rumah, kacau balau, saya nggak mau tahu. Dia pindah lagi ke sungai sebelah. Nanti bayar lagi. Saya lebih untung kasih orang 30 juta sebetulnya. Satu unit 10 keluarga. Daripada saya bangun dimusuhin, difitnah, kasih dokter, kasih apa.
Kenapa Anda nggak lakukan itu aja? Karena tugas saya kan mewujudkan keadilan, mau administrasi keadilan sosial. Saya mendidik seperti orang tua sama anak. Jadi istri saya bilang, ngurus pemerintah itu seperti orang suami istri menikah, pengen waktu anaknya hamil, dia bisa dirawat, lahir pikirin vaksin, pikirin sekolahnya, rumahnya, pendidikannya, akhlaknya, semua dipikirin. Nah itu kita. Baik. Nah, ada juga yang menarik. Anda selalu mengatakan Anda tidak takut mati. Kalau takut mati juga tak mati juga kan? Oh iya juga ya. Tapi kalau udah takdir gimana? Pasti mati juga. Lalu kalau Anda bilang mati adalah keberuntungan, sementara orang lain kepengen hidup lama? Ya semua pengen hidup lama, tapi kalau takdir masih mati muda gimana? Baik. Setelah dituduh kasar, arogan, suka mecatin anak buah, macam-macam, kalau seandainya Anda terpilih kembali sebagai Gubernur DKI, apa yang akan menjadi prioritas Anda? Jangan dijawab dulu. Kita akan segera kembali. Rumah jelek, saya nggak mau lihat lagi ada. Pak Ahok, kalau Anda nanti akhirnya terpilih kembali menjadi Gubernur DKI, apa yang menjadi prioritas Anda? Ya tentu kita mau bereskan birokrasi, terus tentu ya Jakarta infrastruktur yang bisa lebih baik gitu ya. Nah rumah-rumah jelek saya nggak mau lihat lagi ada. Makanya saya mau bentuk lagi satu pasukan lagi untuk merehab. Orang miskin nggak bisa bikin rumah. Rumah-rumah jelek saya tidak mau melihat lagi. Apakah ya saya mau kasih bantuan atap saya baja kira ringan. digusur gitu. Nggak. Kita akan bikin atap supaya bagusin. Ya dulu kita kampung daerah itu suruh orang mundur masalah. Jadi saya yakin kalau sertifikatnya pasti selesai semua, ada nggak bayar BPOTB. Terus rumah yang jelek ya kita bantu. Terus saya mau minta orang-orang sana kita latih untuk bangun rumah, rapiin rumah. Saya mungkin bisa katakanlah pasukan hijau, biru, kuning, oranye, ungu udah ada nih. Mungkin saya akan bikin pasukan merah. Supaya mereka juga PPSU tapi merah khusus perbaiki rumah, bedah rumah. Terus saya juga ada instruksikan juga masjid-masjid yang toilet, tempat wudhunya jelek, nggak ada keramik, kita keramikin semua. Jadi rapi. Jadi hal itu bisa kita kerjakan gitu. Terus juga pasar sembako kan ada grosir. Saya ingin betul-betul sembako itu kami kontrol sampai cabai sampai bawang. Dan dengan cara seperti ini maka biaya hidup orang Jakarta tuh ya saya pengen orang-orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta kan beli rumah di pinggiran. Dia nggak menghabiskan waktu 5 jam pulang pergi kerja, tapi dia akan tinggal di atas stasiun-stasiun kereta api, terminal-terminal bus. Sehingga waktu keluarganya jadi baik. Kerjanya 1 jam. Jadi juga punya lakukan. Baik, itu antara lain skala prioritas Anda ya. Ya. Baik Pak Ahok, di akhir acara seperti biasa kita akan bagikan buku. Ya. Ini buku judulnya Ahok, Akal Politik Sehat. Politik akal sehat. Politik akal sehat. Ya. Saya hanya ngetes saja apakah Anda ngerti atau tidak. Udah baca buku ini? Udah. Dari buku ini apa yang menurut Anda perlu menjadi catatan? Buku ini tentu baik karena dia interview teman-teman saya, orang dekat. Terus dia bisa tahu ini politik akal sehat. Saya masuk ke politik pertama kali itu diajak dari almarhum Dr. Sarir, Ciil. Dia bilang kita harus bangun partai politik yang akal sehat, yang bukan membodohi rakyat, bukan menjual popularitas, tapi mengedukasi. Sekalipun kita bisa tersingkir karena mengedukasi. PIB memang tersingkir, tapi nilainya masih kita bawa. Ini politik akal sehat. Bukan membodohi rakyat memilih orang berdasarkan sara, tapi memilih orang karena memang dia menunjukkan karakter bersih, transparan, profesional. Nah, ini buku ini ya, dia wawancara baik. Iya. Tapi yang saya paling berterima kasih dari buku ini, dia juga mewawancari orang yang nggak suka sama saya gitu. Oh iya? Walaupun dia fans, dia juga wawancara nggak suka sama saya, atau orang yang netral saja, mengatakan apa adanya. Lalu di terakhir itu ada satu orang Romo Heri, dia memberikan tulisan sangat baik. Dia terus sebutkan apa kelebihan saya, kekurangan saya. Itu yang mengubah saya juga berpikir untuk mengubah diri. Dia bilang apapun alasannya, misalnya dulu kan pendukung saya bilang gini, biarin Ahok kasar, bukan orang Jawa kok, yang penting nggak korup.
Wah, semua tepuk tangan, kan betul katanya. Saya bilang salah. Itu udah itu tuh. Kenapa? Kalau udah kasar korup lebih salah lagi gitu ya. Jadi kalau nggak korup pun nggak baik kasar. Di situ ditulis seorang pejabat publik tidak pantas mengumbar kemarahan di publik. Karena bagaimanapun dia tulis itu ya. Jadi pejabat publik itu memang kadang-kadang diharapkan hal-hal yang tidak realistik oleh masyarakat. Dan kita sebagai pelayan ya harus memenuhi itu. Baik. Dan penulisnya sudah ada bersama kita, Niki Panggabean. Iya. Terima kasih. Karena kata orang yang namanya ditulis di sini, Ahok buku ini bagus, maka buku ini akan saya bagikan untuk semua penonton yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku ini melalui website Kick&D. Ada 100 buku yang akan kami bagikan. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menginspirasi kita semua. Tapi Pak Ahok, sebelum selesai, maka saya minta Pak Analta naik ke atas panggung, ya. Mbak Nana, wakil dari Slang siapa? Satu naik. Meki juga boleh naik. Romo Beni maju. Yang di kursinya ada stiker. Saya. Aku kira Ahok sio. Bung Tompi, Pak Ahok ingin memberikan kenang-kenangan pada Anda semua. Apa yang akan diberikan Pak Ahok kepada 6 orang yang hebat-hebat ini? Boneka Ahok. Silakan Pak Ahok. Ada yang pakai baju Ahoker. Oh boleh Kakak sendiri KKN. Iya KKN ini. Ada yang baju santai, ya. Dan kembali lagi baju kotak-kotak. Pak Ahok, ini berdasarkan amal dan ibadah. Pak Ahok tunjuk 4 orang dari penonton. Tinggal 1 lagi. Seperti yang mana? Oke. Ini yang kotak-kotak pasti. Tinggal 1. Oh, terserah Pak Ahok. Kata Tompi yang merasa paling cantik. Lihat. Keti. Sini. Ini hasil operasi ya? Iya. Operasi ya? Sedikit lah. Nah, ini operasi. Ini model. Model yang dikerjakan oleh Dr. Tompi. Baik, loh. Pak Ahok sendiri? Pak Ahok juga dapat. Iya. Nah, Pak Ahok ini sebenarnya khusus dari yang buat. Yang buat namanya Castella. Nah, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahok. Pak Ahok baca aja sendiri. Pak Ahok, terima kasih sudah membawa perubahan buat Jakarta. Walaupun saya bukan warga Jakarta, tapi saya sangat terinspirasi dengan cara kerja Pak Ahok. Saya percaya Tuhan bersama Bapak untuk membangun yang perlu dibangun dan meruntuhkan yang tidak baik. Only you can make it happen, Castella. Baik Pak Ahok, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Anda di sini. Terima kasih juga untuk penonton. Dan kini saatnya kita nikmati satu lagu Slang.